pada hari Rabu, 17 Desember 2025, mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai, Polresta Cirebon melaksanakan kegiatan silaturahmi ke pengurus gereja dan peninjauan Pospam, Posyan bersama Forkopimda dalam rangka kesiapan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di wilayah hukumnya. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni, SIK, SH, MH, yang didampingi Bupati Cirebon Dr. H. Imron, MAG. Selain kedua pejabat utama, acara diikuti oleh sejumlah pejabat penting dari berbagai instansi lainnya, serta pejabat terkait dari Polresta Cirebon dan Forkopincam Jamblang, serta Arjawinangun. Kedatangan delegasi diterima oleh Pendeta Immanuel Inuhan, Gereja Isa Almasih Jamblang, dan Pendeta Steve Mardianto, MTH. Gereja Betel Indonesia, Arjawinangun, rangkaian kegiatan berjalan lancar. Sampai 16.00 WIB mengunjungi Pospam Palimanan di Jalan DR Setiabudi Kecamatan Palimanan mengecek perlengkapan pos pengamanan. Sampai 16.30 WIB meninjau pos terpadu di GT Palimanan kilometer 188 Desa Kempek, Kecamatan Gempol, memastikan kesiapan sarana dan prasarana. Rawan bencana, rawan kriminalitas, ya, rawan apalagi, rawan laka lantas, ya, rawan kemacetan, rawan banjir, fisik, walet, ya, judi, utang, rawan longsor. Makanya jangan ada yang gali-galian tuh. Nah ini nih yang sering apa parkir ya, Bon. Palimanan yang mana Palimanan? Nur, Palimanan Nur. Iya, mereka sering parkir tuh truknya. Mana Nur? Yang menuju Getol Palimanan Nur? Ini ada tengah menuju tolnya yang mau belok ke tol ini yang tegal karaknya nah ini biasanya di sini nih yang titik mana yang menuju ke 4 ke sana dulu macet itu biasanya kalau udah hari-hari libur mau makan pal gentong. Belum pada tutup. Ketika ditunjuk tutup.
16.40 sampai 17.20 WIB melaksanakan silaturahmi dan dialog di Gereja Betel Indonesia, Jalan Kantor Pos Kecamatan, Arjawinangun. 17.20 WIB kembali ke markas Polresta Cirebon bersama PJU Polresta. Kegiatan ini merupakan upaya antisipatif untuk memastikan ibadah Natal bagi umat Kristiani dan aktivitas masyarakat berlangsung aman. Selain itu, ini juga sebagai pengecekan pelaksanaan OPS Lilin Lodaya 2025, mencakup kelengkapan sarana prasarana, administrasi pos, kesiapsiagaan personil, dan kondisi jalur perayaan. Melalui acara ini, Polresta Cirebon menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik dan menciptakan lingkungan yang harmonis di tengah keragaman beragama. Pada kegiatan hari ini kami dengan Bpenda mengadakan kegiatan yang melihat persiapan menyambut 85 kali yang ada di gereja di belakang Palimanan sekarang di anak-anak. Kami melihat harus persiapan dan terus kami berdiskusi permasalahan dan mengancam pos panggung yang jaga CCTV yang cek dan sini yang macetnya. Bahkan di sini nanti masyarakat yang sampai apa bisa istirahat di sini karena anak-anak pun ada tempat permainan. Ya, jadi kalau jumlahnya dan lebih teknis enggak. Ya, personil yang dilibatkan dalam pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 ini sebanyak 1.881, di mana jajaran Polri sendiri sebanyak 665 personil, dan selebihnya adalah dinas instansi terkait dari Kodim, dari Denpom, kemudian Dinas Kesehatan, Dishub, Satpol PP, kemudian BPBD, dan seluruh elemen lainnya ya yang kita libatkan dalam pengamanan ini. Kami juga menyiapkan sebanyak 15 pos posyan, pos terpadu, pos utama dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar masyarakat bisa beribadah di hari Natal, malam Natal, termasuk yang melaksanakan kegiatan tahun baruan, termasuk juga kita mengamankan warga masyarakat yang sedang melaksanakan liburan ya, berwisata dan lain-lain. Di setiap posyan kami dilengkapi kesehatan ya, petugas kesehatan, layanan kesehatan, kursi pijat, kemudian sarana bermain anak, ada wifi juga untuk bisa dimanfaatkan masyarakat apabila memerlukan, termasuk kita lengkapi juga dengan CCTV dan lain-lain. Dan kami juga meminta seluruh jajaran kami untuk lebih mengedepankan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang akan mudik, yang akan berwisata, yang akan libur, boleh juga menitipkan kendaraan pribadinya ke polsek-polsek terdekat yang ada di wilayah hukum Polresta Cirebon, termasuk juga yang ada di wilayah ini ya, Kodim 0620. Ada berapa daerah rawan dan daerah-daerah rawan yang sudah kami petakan ya, rawan Kamtipmas ya, misalnya seperti C3, kemudian rawan aksi-aksi radikalisme, kemudian rawan terkait dengan lalu lintas ya, kecelakaan, macetan, kemudian rawan bencana alam ya. Itu sudah kami petakan dan sudah kami plotting petugas kami di sana agar bisa membantu kelancaran dalam kegiatan operasi lilin ini, pengamanan Natal dan Tahun Baru. Oh iya, ya, di comment center kami di pos terpadu KM 188 ada 41 CCTV untuk mengcover wilayah jalur-jalur arteri, kemudian ada 166 titik untuk mengcover wilayah di sepanjang jalur tol. Jadi petugas-petugas kami juga standby sini apabila melihat kemacetan dari CCTV tersebut, berkoordinasi dengan petugas-petugas kami di lapangan sehingga kelancaran tersebut bisa tetap berjalan. Dan kami mengajak serta seluruh warga masyarakat juga untuk tertib ya, melaksanakan kegiatan mudik, tertib berlalu lintas, patuhi rambu-rambu, jangan parkir di badan jalan, jangan parkir di bahu jalan, karena sangat membahayakan bagi pengendara lainnya. Dan kalau apabila lelah, ngantuk,
segera beristirahat di rest area terdekat atau keluar gate tol terdekat. Ya di pospam posisian kami buat semenarik mungkin, memberikan kenyamanan ya, untuk memberikan kenyamanan bagi warga masyarakat, bagi anak-anaknya, supaya mereka bisa tertarik untuk mampir, untuk beristirahat ya, dan tidak terkesan serem atau takut gitu ya kalau mereka mampir atau bertanya di petugas-petugas yang ada di pospam posisian tersebut. Ada gambar Doraemon, kemudian ada SpongeBob, dan ada berbagai ornamen lainnya yang juga dilengkapi pesan-pesan Kaptimas. Jadi sehingga masyarakat juga bisa membaca, bisa ya sedikit lah beristirahat sejenak, mungkin ketawa sambil melihat anaknya bermain dengan sarana permainan yang kita siapkan di setiap pospam posisian tersebut. Kita pastinya menyiagakan satuan personel kita di jalan kita kemarin yang diminta oleh Polres, kurang lebih 30 orang personil, di mana diperbantukan di pos-pos yang telah disiagakan dengan bekerjasama dengan Polres, Perpindah, dan juga stakeholder lain. Tentunya kami pun juga menyediakan satuan jajaran kami seperti Koramil manakala dibutuhkan untuk tempat istirahat ataupun rest area, sehingga bisa disiapkan dan bisa dimanfaatkan bagi para pemudik seperti istirahat ataupun makan dan juga ibadah, sehingga pemudik ataupun pengguna jalan raya bisa menggunakan fasilitas tersebut, baik yang di pos pengamanan maupun di jajaran, baik di Koramil maupun di Polsek termasuk di satuan kami sendiri di